Pemirsa, dalam sepekan terakhir, pertambahan angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia mencapai 11.520 jiwa. Dengan pertambahan ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan angka kematian tertinggi di dunia, melampaui Brazil, Rusia, dan India yang sebelumnya dikenal sebagai negara dengan tingkat kematian COVID tertinggi. Kondisi ini tentu membuat kita semua risau dan patut memikirkan apa kiranya langkah yang perlu kita ambil guna mengantisipasi persoalan ini. Dan untuk mengulas hal ini, kini kita telah bergabung bersama dengan Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Prof. Zubairi Jurban. Terima kasih Prof telah bergabung bersama kami. Prof, kalau kita lihat saat ini tentunya angka kematian akibat COVID di Indonesia ini sangat luar biasa, Prof. Pertambahannya itu tertinggi di dunia, bisa dikatakan seperti itu. Dalam sepekan ini angka kematian mencapai 11.520 jiwa. Ini melebihi tentunya angka negara yang tadi saya sebutin, diantaranya ada Brazil, Rusia, India, dan Afrika. Menurut Anda, kenapa, Prof? Pendapat Anda sendiri terkait dengan angka kematian yang terus meningkat ini seperti apa, Prof? Ya kan, kita pernah mencapai beberapa hari yang lalu jumlah kasus mingguan. Seminggu itu kita pernah di ranking pertama. Jadi memang dari banyak banget, karena itu ya meninggal banyak. Namun perlu juga dicatat beberapa negara pernah mengalami jauh lebih berat dari Indonesia. Jadi misalnya Amerika itu di bulan Januari pernah meninggal dalam satu hari 4.000. Untuk India bulan Mei dalam satu hari 5.000 yang meninggal lebih. Nah, jadi kita sekarang memang tinggi banget, namun kalau kita lihat dari hari ke hari ada pernah sedikit turun. Jadi kan tanggal 27 kemarin memang 2.069. Ya. Kemudian tanggal 28 1.824 dan yang terakhir 29 ini 1.893. Jadi kalau kita melihat walaupun turunnya sedikit dari 2.000, namun kalau dikombinasikan dengan yang lain, dengan keterisian rumah sakit yang juga berkurang, kemudian dikombinasikan dengan positivity rate di beberapa daerah juga turun banyak. Nah itu harapan besar bahwa kita pada posisi mulai pelan-pelan berkurang. Ya. Hopefully, kita harapkan demikian, kita doakan demikian. Oke, berarti angka kematian yang tinggi saat ini sebenarnya ya apakah Anda sendiri melihat bahwa ini efek dari memang angkanya berarti menuju perbaikan atau seperti apa sih, Prof, kalau dilihat? Karena kita lihat sebelumnya Menkes menyebutkan salah satu pemicu tingginya angka kematian COVID di Indonesia karena memang rumah sakit membludak, oksigen pun krisis, lalu kemudian ada stok obat-obatan yang kurang. Dan Anda melihat untuk saat ini ketika bor sudah mulai turun, tadi kita lihat di beberapa daerah, ini kemudian apa pemicu lainnya yang membuat angka kematian ini masih tetap tinggi, Prof? Jadi beberapa hal. Pertama, pasien yang isolasi mandiri yang meninggal terlanjur banyak banget. Dan isolasi mandiri memang banyak sekali dan ada beberapa hal. Jadi misalnya sekarang ini kita gampang sekali mau tes dimanapun bisa di laboratorium. Nah itu masalahnya masyarakat yang tes kemudian positif itu selalu merasa aku tidak perlu dirawat di rumah sakit. Aku sehat, aku di rumah saja. Nah ini yang berbahaya karena memang sebagian yang isolasi mandiri ini terbukti kan memang seharusnya dirawat di rumah sakit. Entah sebetulnya kondisinya berat dengan nafas, entah sebetulnya memang tanpa gejala. Namun kalau di ronsen akan ketemu pneumonia, jadi jangan lupa bahwa yang tanpa gejala itu lumayan banyak yang pneumonia dan ini harus dirawat di rumah sakit. Kemudian belum lagi yang happy hypoxia, artinya dirawat di rumah, merasa tidak sesek, namun kalau diukur pakai oximeter sebetulnya sudah rendah. Dan ini tidak dikerjakan. Semua orang yang isolasi mandiri di rumah harusnya mempunyai oximeter untuk memeriksa saturasi oksigen. Oke, berarti keterlambatan terkait dengan ataupun ketidaktahuan masyarakat terkait dengan apa yang harus dilakukan pada saat isolasi mandiri ini yang menyebabkan angka kematian masih cukup tinggi ya, Prof, seperti itu. Prof? Iya, benar.
Baik, Prof, ini Wamenkes juga bilang terkait dengan banyaknya jumlah korban yang meninggal saat ini, hampir 94% kasus kematian COVID karena belum divaksin, Prof. Ini bagaimana pendapat Anda? Ya, sebetulnya belum divaksin ataupun sudah divaksin, saat ini kita bisa tertular. Jadi kalau saya ambil data Amerika dulu ya. Pada akhir bulan April yang lalu mereka sudah memvaksinasi 100 juta penduduknya. 2 kali sudah. Namun walaupun begitu masih ada yang meninggal setelah divaksin, masih yang terinfeksi lebih dari 10.000, yang meninggal 160 orang. Jadi catatan pertama bahwa divaksin pun masih bisa meninggal. Walaupun memang benar tidak sebanyak kalau sudah divaksinasi. Jadi vaksin amat sangat penting, setuju banget. Problemnya kita belum ada 10% yang divaksinasi, itu yang harus segera kita capai secepatnya target vaksinasi. Baik, jadi apa Prof? Kalau memang tadi data yang didapat bahwa ada yang mengatakan kalau korbannya itu 90% korban COVID saat ini adalah belum divaksin, 12% yang memang baru 1 kali vaksin, dan 8% ini 2 kali vaksin. Artinya yang divaksin pun masih rentan terpapar virus ini dan tetap harus patuh pada protokol kesehatan. Dan untuk mendukung tadi salah satunya wajib vaksin ini, bagaimana menurut Anda, apa yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk mengejar target vaksinasi ini, Prof? Ya, jadi kita juga harus belajar dari misalnya dari Amerika. Amerika itu sekarang hari-hari ini luar biasa tinggi. Di atas 90.000 per hari jumlah kasus barunya. Namun angka kematiannya turun jauh di bawah 500 per hari. Jadi memang karena sudah divaksinasi lebih dari 50%. Artinya benar-benar kita harus mempercepat menambah jumlah orang yang divaksinasi secepat mungkin, sesegera mungkin. Dan ya, problemnya kan penduduk kita juga memang luar biasa banyak, karena ada berapa banyak sekali 270 jutaan ya, dan karena itu memang semua pihak, jadi baik dari pemerintah menyediakan vaksinnya, menyediakan yang vaksinasi, dan dari rakyat kita harus berbondong-bondong untuk mau segera vaksin. Karena walaupun divaksin itu masih bisa terinfeksi, namun terlindung dari kegawatan, terlindung dari kematian. Baik, karena kalau kita lihat saat ini program vaksinasi nasional baru menyentuh angka 22% ya Prof, dari 208 juta warga yang akan divaksin. Sementara Presiden menargetkan 70% sampai akhir tahun ini. Menurut Anda optimis dengan angka itu, Prof? Ya, memang benar sekali, secepat mungkin harus di atas 50%, kalau bisa 70%. Karena belajar pengalaman dari beberapa negara lain, begitu mencapai sekitar 50%, itu angka kematiannya turun banyak banget. Tetapi walaupun begitu, kita tidak perlu panik, walaupun masih sedikit. Kita juga bisa belajar dari India misalnya. India kan bulan Mei yang lalu, bayangin pernah sampai 5.000 orang meninggal dalam sehari, namun sekarang bisa turun di bawah 500. Jadi artinya kalau kombinasi semua upaya kita kerjakan dengan baik, saya optimis kita pelan-pelan bisa melandai. Baik, Prof, ini kita juga tahu bahwa kita masih dalam proses PPKM level 4, atau saat ini pemerintah masih menerapkan kebijakan terkait dengan PPKM level 4 untuk menurunkan bor, tapi kan kita juga tahu bahwa kebijakan ini tidak akan selamanya dilakukan atau berlangsung. Menurut Anda, apa mungkin saran yang dapat Anda berikan tentunya terkait dengan pelaksanaan yang memang relaksasinya ini cukup berdampak sebenarnya juga terkait dengan bor yang diharapkan oleh pemerintah? Iya, PPKM penting banget. Jadi mohon kalau mau mengendorkan nanti dulu, jangan dulu. Kita harus melihat monitor evaluasi harian kita. Jadi kali ini tidak cukup hanya melihat bor rumah sakit, tidak cukup hanya melihat positivity rate, namun mohon dilihat juga dari angka kematian. Jadi kalau sudah
mulai turun drastis, ya silahkan saja dikendorkan sedikit demi sedikit. Tolong diingat itu, kebetulan anak saya tinggal di Sydney. Sydney sekarang yang kasus aktifnya cuma sedikit banget, jauh di bawah 1.000 yang itu lockdown lagi sampai akhir Agustus. Jadi mohon kita juga perlu belajar dari beberapa negara lain, walaupun mempunyai konsekuensi ekonomi yang berat, namun angka kematian yang amat tinggi ini harus menjadi prioritas utama kita semuanya untuk mengatasi. Oke, baik. Terakhir, Prof, apa mungkin saran dari Anda, upaya apa yang harus dilakukan tentunya untuk baik pemerintah maupun masyarakat sama-sama bagaimana caranya menurunkan tingkat kematian COVID-19 ini di Indonesia? Sebetulnya begini, beberapa hari ini hasilnya kan lumayan bagus. Jadi mohon jangan cepat-cepat mengendorkan. Itu saja sih, baik untuk pemerintah, PPKM lanjut saja, yang jangan dikendorkan dulu. Untuk masyarakat Indonesia ini memang kita Bhinneka Tunggal Ika, memang amat sangat bervariasi, ya baik suku, baik bahasa, namun juga perilakunya. Jadi mohon untuk daerah-daerah yang kurang menerapkan protokol kesehatan, itu harus kita semuanya, pejabat tinggi pemerintah maupun tokoh-tokoh agama maupun public opinion makers yang lain, itu harus lebih mengulang-ulang, lebih sering mengedukasi agar masyarakat selalu memakai protokol kesehatan. Itu yang belum terjadi merata di Indonesia. Di sebagian tempat bagus, sebagian lain tidak. Apalagi kalau kita melihat kesenjangan antara positivity rate di beberapa daerah itu sudah bisa sekitar 20% ke bawah, namun di pihak lain rata-rata Indonesia masih 40% lebih. Jadi jalan masih panjang, dan sukses rate di beberapa daerah ini perlu ditiru di daerah-daerah lain dan menjadi kewajiban kita bersama. Jadi mohon sekali lagi, jalan masih panjang, kondisi kita masih bisa dikatakan darurat, angka kematian kita masih paling tinggi di dunia. Namun tidak perlu panik di pihak lain, karena ada kecenderungan menurun jumlah kasusnya, ada kecenderungan menurun kematiannya, namun itu masih amat pelan. Jadi kita memang harus berjuang bersama. Baik, kita sama-sama berjuang dalam hal memutus mata rantai COVID-19 ini ya, Prof, dengan sama-sama mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih, Prof, telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pemirsa, demikian Prof. Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia.